Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Raffi Ahmad Jatmiko. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang saat ini mengambil program studi yakni Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya diberikan sebuah tugas untuk membuat sebuah video yang berkaitan dengan matematika nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah tahu nih apa yang bakal saya bahas. Betul banget. Ya, betul banget. Untuk video kali ini saya akan membahas penerapan dari sebuah materi, penerapan dari integral teman-teman, materi integral. Nah, jadi integral itu bisa dibuat apa aja sih? Nah, integral sendiri, jadi kita jelasin deskripsinya itu teman-teman ya, konsep dasar dari integral itu teman-teman. Jadi integral sendiri merupakan salah satu rumus atau alat matematika yang digunakan untuk menghitung luas, volume, dan energi yang dapat berbagai dalam fisika dan merupakan ilmu penting dalam teknik teman-teman. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dan dikonsumsi selama proses tertentu atau menghitung usaha atau work kayak yang berubah terhadap waktu maupun posisi. Ada juga yang menganalisis lagi perubahan energi, misal pada sistem turbin teman-teman, sistem turbin, panas surya, atau aliran fluida. Jadi dalam pembangkit energi ini kita dapat menghitung sebuah gerak maupun sebuah konversi energi teman-teman. Nah, di sini untuk mengintegrasi daya maupun power terhadap waktu untuk mendapatkan total energi. Nah, oke, di sini untuk rumus dasar teman-teman yang nanti oleh teman-teman ialah kita akan menggunakan rumus untuk menghitung sebuah energi teman-teman atau E. Kita simbolkan E besar, E sama dengan integral T2 batas atas ini T1 ini P ini T, nah di sini dt. Nah, untuk E sendiri ialah untuk joule atau energi teman-teman dalam satunya joule. Nah, sedangkan untuk P sendiri, P digunakan untuk daya. Nah, satuan yang dipakai adalah W atau watt. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman kalau eh, sebuah rumus integral dapat diterapkan dalam kehidupan nyata teman-teman untuk menghitung sebuah tenaga surya. Oke, nah saya bacakan nih teman-teman. Ini soalnya saya bacakan itu ya. Sebuah panel surya 1000 watt dipasang di atap rumah teman-teman. Panel tidak selalu menghasilkan daya maksimal sepanjang hari karena sinar matahari itu terus berubah-ubah. Nah, materi yang berubah-ubah dapat tidak menunjukkan ketidakstabilan sebuah energi yang dihasilkan teman-teman. Nah, di sini dijelaskan teman-teman panel surya disinari selama 12 jam, mulai dari pukul 6 pagi sampai jam 6 malam atau maghrib teman-teman. Dan yang dihasilkan berubah mengikuti fungsi parabola. Nah, fungsinya itulah P untuk daya P, T sama dengan di sini minus 50 T per 6 kuadrat plus 1000 untuk kuatnya. Nah, di sini PT daya dalam watt dihasilkan pada jam ketik. Nah, di sini ada hubungan jam dari time ya teman-teman. Dimulai pada pukul 6. Nah, jadi T sama dengan 0. Berarti jam 6
Nah, jadi di sini dapat ditemukan T sama dengan 12. Berarti 8. Ya, jadi jam pukul 18. Nah, T sendiri dalam jam sejak pukul 6 pagi. Jadi T ini, ini kurang 0,12. Nah, jadi tujuan kita menganalisis ini adalah untuk menghitung total energi yang kita akan menggunakan satuan kWh atau namanya kilowatt hour yang dihasilkan panas surya selama 12 jam dari selama T ini. Nah, oke. Untuk konsep dasar yang digunakan ialah P per P T ini ialah satuan untuk energi satuan waktu. Nah, untuk rumus yang bakal kita gunakan ini teman-teman. Ini rumus yang bakal kita gunakan untuk panas surya seperti ini. Nah, untuk langkah pertama kita tuliskan dulu fungsi dan batas integral yang diketahui teman-teman. Nah, di sini kan sudah nih didapat coba ya. Ini kan tadi jadi sama dengan T1 lanjutkan jawabannya sama dengan 0. Kurung jam 6 pagi. Nah, ini T1. Nah, jadi T1-nya bukan 0 teman-teman. Karena T2 sama dengan 12. Apa 12? Nah, ini adalah lama dari sinar matahari yang menerangi yang dihasilkan yang menyinari tanah surya tempat pada zat. Nah, jadi kita tulis ulang sama dengan integral ini 12 ini 0. 0 minus 50 kurang T min 6 kuadrat ditambah 1000 dt. Nah, ini teman-teman dapat persamaan ini teman-teman. Jadi E sama dengan integral dari batas atasnya 12 0 ke 50. Oke. Nah, di sini untuk menghitung energi teman-teman langkah kedua. Untuk langkah selanjutnya, kita telah menghitung integralnya teman-teman. Nah, kita uraikan dulu kita bagi dalam dua bagian teman-teman. Kita mulai dari ini. Nah, kita mulai dari ini teman-teman. Nah, tadi langkah kedua. Nah, untuk menyelesaikan ini ialah E. Salah teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan E E T 6 ini panas EDU dengan DT. Nah, oke. Ketika T-nya sama dengan 0, ketika T sama dengan 0, maka U-nya sama dengan minus 6. Nah, jika T sama dengan 12, U sama dengan 6. Itu teman-teman ya. Jadi untuk di sini dapat dijelaskan lagi ya E energi sama dengan 6. Ini minus 6
minus 50 U kuadrat DU tambah integral 12 min 0 1000 dt. Nah, teman-teman, untuk langkah ketiga kita akan menghitung masing-masing untuk integral teman-teman. Ini kita ada dua integral di sini. Nah, untuk yang menghitung yang pertama, kita integral pertama teman. Jadi kita bahas ini dulu. Nah, kita bahas yang ini. Ini berarti 6 minus 6. Ini 50 U kuadrat U sama dengan jadi minus 50 integral dari integral 6 ini min 6 U kuadrat DU. Nah, karena fungsi U kuadrat adalah genap atau simetri teman-teman, jadi langkah selanjutnya kita akan ini min 6 U kuadrat DU. Nah, kita samain dulu kedua kuadratnya 6 2 U DU teman-teman kuadrat DU sama dengan 2 dalam kurung U kuadrat per 3 ini 6 sama dengan 2 dikali dengan 216 per 3. Oke. Sama dengan 2 kali dengan 72 sama dengan 124. Nah, dapat. Nah, di sini kan sudah dapat yang 140. Jadi maka ini 6 ini min 6 minus 50 U kuadrat DU minus 50 dikalikan dengan 144 kemudian dapat nilai minus 7.200. Nah, untuk integral pertama sudah dapat nilainya teman-teman. Nah, kita akan bahas pada integral kedua. Integral kedua ya adalah ini 12 min 1000 dt. Nah, sama dengan 1000 dikalikan dengan 12 dikurang 0. Nah, di sini kan dikurang 0 jadi 12 dikurang kan tidak bisa. Jadi 12 sama dengan 12 kali. Nah, hasil pada integral kedua ialah 12.000. Oke. Di sini kita tinggal jumlahkan ini teman-teman. Jadi sama dengan minus 7.200 tambah 12.000. Hasilnya ialah 4.800 WH watt hour ya teman-teman ya. Nah, karena kita akan mulai satuan kWh, jadi dalam W jadi kita bagi 1000 teman-teman. Jadi sama dengan 4.800
per 1000. Dapatkan nilai dari 4,8 kilowatt hour. Nah, jadi di sini didapat teman-teman. Didapat eh, energi total yang dihasilkan selama 12 jam oleh panel surya yang disinari. Tadi selama 12 jam teman. Dari jam 6 sampai jam 6. Dan ya, hasilnya adalah eh, 4,8 nah 4,8 kilowatt hour. Oke teman-teman, eh, jadi untuk video kali ini cukup sekian. Bila memang punya pertanyaan, teman-teman bisa komen aja pada kolom komen di bawah. Bila memang teman-teman punya cara yang lebih bagus, lebih mudah, dan penerangan yang lebih baik, bisa di-share di kolom komen. Atau kalian punya kritik maupun saran untuk saya, bisa serahkan saja pada kolom komen. Oke? Karena itu akan membantu saya untuk membangun kedepannya membuat channel. Jadi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raffi undur diri.